Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengaku sepakat dengan penyitaan aset-aset hasil korupsi dari tangan koruptor sebagai upaya memberantas korupsi. Kerugian negara yang dia timbulkan, ya harus dikembalikan. Makanya aset-aset pantas kalau negara itu menyita. Jangankan rakyat yang geram, saya juga geram. Ya, saya juga geram masalah korupsi. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa yang terjadi pada aset-aset mewah yang disita dari para koruptor atau penjahat besar di Indonesia? Mobil mewah, properti megah, hingga uang tunai miliaran rupiah, kemana semua itu pergi? Hari ini, kita akan mengupas tuntas peran sentral Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam memulihkan aset negara dan bagaimana aset-aset tersebut akhirnya dimanfaatkan. Pemulihan aset bukan sekadar menghukum pelaku kejahatan, tapi juga tentang mengembalikan kerugian besar yang ditimbulkan kepada negara dan masyarakat. Kejaksaan Agung sebagai penuntut umum tertinggi punya mandat besar dalam hal ini. Mereka berwenang menelusuri, merampas dan mengembalikan aset hasil tindak pidana. Filosofinya sederhana, tidak ada seorang pun yang berhak menikmati keuntungan dari kejahatan. Dalam video ini, Perspektif akan membahas secara singkat tahapan pengelolaan dan pengalokasikan aset hasil sitaan dan rampasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Video ini juga akan menampilkan studi kasus terkait PT Timah, PT Duta Palma, dan kasus-kasus narkotika. So stay tuned, tonton video ini sampai habis. Yuk kita mulai. Proses pemulihan aset tidak semudah membalik telapak tangan. Ada tahapan panjang dan kompleks yang harus dilalui. 1. Penelusuran aset, asset tracing. Ini adalah langkah awal yang krusial. Tim intelijen Kejaksaan Agung bekerja keras mengidentifikasi aset-aset yang diduga terkait kejahatan. Mereka mencari tahu siapa pemilik sahnya, di mana lokasinya, dan bagaimana aset itu berhubungan dengan tindak pidana. Tantangannya, kasus korupsi yang berlarut-larut bisa memberi waktu bagi pelaku untuk menyembunyikan atau menghilangkan aset mereka. 2. Pengamanan aset, asset securing. Setelah aset teridentifikasi, langkah cepat diambil untuk mencegahnya berpindah tangan. Ini bisa berupa pemblokiran rekening bank atau pembekuan hak milik. Tujuannya jelas, menjaga keutuhan dan nilai aset agar bisa dipulihkan secara maksimal. 3. Penyitaan aset, asset seizure. Ini adalah tindakan hukum formal untuk mengambil alih kepemilikan aset. Penyitaan harus berdasarkan izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri, kecuali dalam keadaan mendesak. Prosesnya pun harus disaksikan oleh 2 orang saksi dan didokumentasikan dalam berita acara resmi. Aset yang disita bisa berupa uang, barang bergerak, hingga properti tak bergerak seperti tanah dan bangunan. Bahkan, jika terpidana tidak membayar uang pengganti, asetnya bisa disita dan dilelang. 4. Pemeliharaan aset, asset maintenance. Aset yang sudah disita harus dijaga agar tidak rusak atau nilainya menurun. Tanggung jawab ini ada pada kejaksaan, dan untuk aset-aset besar seperti kapal atau pesawat, perawatan khusus bisa melibatkan lembaga eksternal. Menariknya, jika aset sitaan membutuhkan biaya pemeliharaan tinggi atau cepat terdepresiasi, kejaksaan bisa merekomendasikan pelelangan sebelum putusan pengadilan final demi menjaga nilai ekonomisnya. Lalu, di mana aset-aset ini disimpan? Sebagian besar disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara atau yang dikenal sebagai Rupbasan. Rupbasan bertanggung jawab penuh atas administrasi, pemeliharaan dan keamanan fisik aset-aset ini. Setelah melalui tahapan penyitaan dan pemeliharaan, sampailah kita pada tahap krusial, perampasan aset, asset forfeiture. Perampasan aset adalah tindakan paksa negara untuk secara hukum melepaskan hak atas aset, dan ini hanya bisa dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ada 3 mekanisme utama perampasan.
1. Administratif, biasanya untuk pemulihan aset negara atau BUMN yang dikuasai secara tidak sah. 2. Pidana, terkait langsung dengan putusan pidana individu. 3. Perdata, ini adalah jalur yang lebih canggih, memungkinkan perampasan aset bahkan tanpa putusan pidana terhadap pelakunya. Misalnya jika pelaku meninggal atau melarikan diri. Konsep ini dikenal sebagai Non-Conviction Based Asset Forfeiture, NCBAF, yang menargetkan aset itu sendiri, bukan pemiliknya. NCBAF ini sangat penting karena memungkinkan negara untuk tetap memulihkan aset ilegal terlepas dari status pelaku. Ini adalah senjata ampuh dalam memerangi kejahatan keuangan modern. Sekarang pertanyaan terpenting, kemana aset-aset ini dialokasikan? 1. Pengembalian aset kepada negara. Ini adalah tujuan paling umum. Aset yang telah dirampas secara resmi akan dikembalikan kepada negara. Bagaimana caranya? Pelelangan. Ini metode yang paling sering digunakan untuk memonetisasi aset, dilakukan melalui kantor lelang negara. Dihibahkan. Aset bisa disumbangkan untuk kepentingan umum, seperti kegiatan sosial, keagamaan, atau pendidikan. Dipertukarkan. Aset bisa ditukar dengan aset lain jika itu menguntungkan negara. Disertakan sebagai modal pemerintah. Aset produktif bisa disuntikkan sebagai modal ke BUMN atau entitas pemerintah lainnya. Penggunaan langsung. Aset yang dibutuhkan untuk fungsi pemerintahan bisa langsung digunakan oleh kementerian atau lembaga terkait yang juga menghemat anggaran negara. Pemusnahan. Jika aset tidak memiliki nilai ekonomis, berbahaya atau dilarang beredar, aset tersebut bisa dimusnahkan. 2. Pengembalian aset kepada korban dan atau pihak yang berhak. Selain negara, aset juga bisa dikembalikan kepada korban individu atau pemilik sah lainnya yang bisa membuktikan klaim hukum mereka. Dalam seluruh proses pengelolaan barang rampasan negara ini, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) memegang peran krusial. DJKN adalah pengelola barang yang berwenang menyetujui status penggunaan, pemanfaatan, hingga pelelangan aset rampasan, memastikan transparansi dan akuntabilitas. Mari kita lihat beberapa contoh nyata bagaimana Kejaksaan Agung menjalankan tugas ini. 1. Kasus korupsi, tata niaga timah. Kejaksaan Agung menyita rest area KM21B Tol Jagorawi di Bogor terkait dugaan korupsi dan pencucian uang dalam tata niaga timah. Rest area ini yang mencakup SPBU, food court, dan berbagai unit usaha tetap diizinkan beroperasi meskipun disita. Ini menunjukkan pendekatan pragmatis untuk mempertahankan nilai ekonomi aset dan meminimalkan gangguan layanan publik. Aset ini akan diserahkan kepada Badan Pemulihan Aset untuk pengelolaan lebih lanjut. 2. Kasus korupsi dan TPPU Duta Palma Group. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung berhasil menyita uang tunai miliaran rupiah dan lahan perkebunan kelapa sawit seluas 221.000 hektar di Riau dan Kalimantan Barat. Lahan sawit ini kemudian diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara, Persero, sebuah BUMN, untuk dikelola. Yang menarik, Agrinas Palma berkomitmen untuk tidak melakukan PHK terhadap karyawan Duta Palma yang ada, menunjukkan pertimbangan dampak sosial ekonomi. 3. Kasus tindak pidana narkotika. Badan Narkotika Nasional, BNN, bekerja sama erat dengan Kejaksaan Agung dalam perampasan aset terkait narkotika. Pada tahun 2024 saja, BNN menyita aset senilai 111 miliar dari kasus TPPU narkotika, termasuk uang tunai dan kendaraan. Tujuannya bukan hanya memulihkan uang, tapi juga memutus jalur keuangan organisasi perdagangan narkoba, melumpuhkan mereka dari akarnya. Tentu saja, perjalanan pemulihan aset ini tidak tanpa tantangan. Kompleksitas kejahatan keuangan, lamanya proses hukum, hingga aset lintas batas negara, semuanya menjadi hambatan. Namun, Kejaksaan Agung terus berupaya memperkuat kerangka hukum,
meningkatkan koordinasi antar lembaga seperti DJKN dan Rubbasan, serta berinvestasi dalam keahlian dan teknologi khusus. Tujuannya adalah satu, memastikan setiap aset hasil kejahatan dapat dipulihkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemulihan aset adalah pilar penting dalam mewujudkan keadilan dan memastikan bahwa kejahatan tidak pernah menguntungkan. Dengan kerja keras Kejaksaan Agung dan sinergi antar lembaga, kita bisa berharap lebih banyak aset ilegal kembali ke pangkuan negara demi kemajuan bangsa. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten informatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.